Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya untuk materi tentang penilaian autentik kurikulum 2013. Ya, jadi kita fokus pada kurikulum 2013 di mana ada istilah unik yang dikenal dengan penilaian autentik. Apa itu penilaian autentik? Nah, penilaian autentik atau dikenal dengan asesmen autentik yaitu adalah pengukuran terkait autentik. Kita kaji dulu. Kemarin sudah dijelaskan dari pemakalah ya. Autentik itu memiliki makna otentik. Berarti adalah nyata, asli, valid. Nah, itu namanya otentik. Jadi otentik nanti memiliki dua makna. Yang pertama adalah otentik dalam arti hasil penilaian itu benar-benar mengukur kemampuan anak nyata. Anak bisa apa, anak punya apa, itu benar-benar nyata yang dimiliki oleh anak. Nah, itu namanya otentik. Ya, yang kedua, otentiknya itu adalah alat untuk mengukurnya atau media untuk penilaiannya, pengukurannya itu adalah dikaitkan dengan kehidupan nyata. Ya, jadi yang pertama nyata itu adalah hasil penilaiannya, yang kedua adalah berkaitan dengan kehidupan nyata atau asli. Jadi tidak sekedar teori saja, lebih dikatakan adalah kontekstual. Itu dinamakan dengan assessment autentik atau penilaian autentik. Nah, penilaian autentik juga memiliki makna bahwasanya penilaian atas produk dan kinerja yang berhubungan dengan pengalaman kehidupan nyata. Jadi yang kedua tadi, jadi lebih kepada pengamalan dalam kehidupan nyatanya, otentik. Yang kedua, pengumpulan informasi yang dilakukan oleh guru terkait perkembangan dan pencapaian peserta didik dalam pencapaian hasil pembelajaran. Jadi otentik benar-benar anak itu bisa melakukan apa, punya apa, dan benar-benar mengukur pencapaian dari peserta didik itu sendiri. Jadi masing-masing anak nanti pencapaiannya berbeda. Itu namanya penilaian autentik. Nah, kemarin ada yang tanya juga, apa bedanya penilaian autentik dan guru autentik? Jadi ketika ada istilah penilaian autentik, itu memunculkan yang namanya belajar autentik dan guru autentik. Penilaian autentik itu adalah penilaian kinerja terhadap keterampilan secara langsung dan pengetahuan peserta didik, juga sikapnya peserta didik. Kalau belajar autentik, itu ada belajar yang arahnya adalah pada pemecahan masalah oleh peserta didik dikaitkan dengan realitas di luar sekolah atau kehidupan nyata. Jadi belajarnya juga harus otentik untuk menunjang dalam penilaian autentik ini. Nah, kalau guru autentik itu adalah guru yang satu, mengetahui cara menilai kekuatan dan kelemahan peserta didik. Jadi guru itu benar-benar harus tahu memahami peserta didiknya itu punya apa, kelebihannya dan kekurangannya apa. Itu namanya guru autentik. Kemudian mengetahui cara membimbing peserta didik atau mengembangkan pengetahuan. Jadi masing-masing anak itu kan berbeda. Kalau dalam teorinya aliran pendidikan itu kan ada namanya konvergensi atau nativismenya. Jadi anak punya latar belakang masing-masing. Jadi harus tahu cara membimbing masing-masing anak itu berbeda-beda dan tahu benar-benar tahu tentang anak ini lebih kepada kecerdasan linguistik, anak ini matematik, dan lain sebagainya. Kemudian menjadi pengasuh proses pembelajaran dan memahami peserta didik. Yang terakhir adalah menjadikan kreatif dalam belajar peserta didik dan pengalaman di dunia luar sekolah, yaitu otentik tadi, yaitu tentang pengalaman dalam kehidupan nyata. Nah, karakteristik sekarang. Karakteristik apa? Karakteristik dalam kurikulum 2013. Ya. Atau penilaian autentik ya, karakteristik penilaian autentik nanti masuk di dalam karakteristik penilaian kurikulum 2013. Nah, karakteristik penilaian autentik itu adalah penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi secara langsung proses itu juga dinilai, misalnya terkait penilaian afektif yang kemarin ada observasi. Anak ketika belajar dia bagaimana? Oh, rasa tanggung jawabnya. Oh, rasa kerjasamanya itu kan dinilai dalam proses pembelajaran. Nah, penilaian mencerminkan hasil proses belajar pada kehidupan nyata menggunakan bermacam instrumen, pengukuran, dan metode. Jadi karakteristik penilaian autentik itu tidak hanya satu instrumen saja. Ada yang namanya penilaian tes dan non-tes, jadi bervariasi sesuai dengan kriteria materi yang ingin dinilai. Kalau ingin mengukur ranahnya masing-masing itu juga ada caranya masing-masing. Bersifat komprehensif, holistik, mencakup semua aspek tujuan pembelajaran. Jadi semua aspek itu tercakup, yang makanya nanti mencetuskan penilaian itu ada 4 aspek itu ya. Jadi sikap spiritual, sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Itu harus dinilai semuanya oleh semua guru mata pelajaran. Nah, tujuannya menilai kemampuan individu, menentukan kebutuhan pembelajaran, membantu dan mendorong siswa, membantu mendorong guru untuk mengajar lebih baik, menentukan strategi pembelajaran yang tepat, akuntabilitas lembaga supaya lembaga itu semakin meningkat dan sesuai dengan tujuan visi misinya, meningkatkan kualitas pendidikan.
Itu yang diharapkan ya. Jadi tujuannya bersama dengan penilaian pada umumnya. Kemudian prinsip penilaian ini dulu sudah pernah saya sampaikan. Ya, keeping track, checking up, finding out, dan juga summing up. Keeping track itu menelusuri, melacak, belajarnya itu sudah sesuai dengan RPP atau belum. Checking up itu mengecek ketercapaiannya dalam hal kemampuan peserta didik. Kemudian kalau finding out itu mencari kekurangannya, sehingga nanti untuk fokus pada remedi atau pengayaan itu lebih fokus finding out. Kalau summing up menyimpulkan peserta didik itu punya kompetensi apa, atau lebih kepada benar-benar tahu guru tentang kemampuan peserta didik itu, kelebihannya menggunakan kecerdasan apa, pendekatannya nanti. Nah, cakupannya yaitu tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan penilaian K13 ini, dan penilaian autentik ini yang nanti fokusnya adalah pada 4 kompetensi inti, yaitu KI1, KI2, KI3, dan KI4. Nah, karakteristik penilaian K13 salah satunya adalah ini, autentik ya. Pak, apakah memang penilaian kurikulum autentik itu, penilaian autentik itu hanya muncul di K13? Pada dasarnya sudah muncul di KTSP, hanya saja dikerucutkan dan diterapkan lebih detail itu pada K13. Kenapa? Karena kalau pada KTSP dulu itu belum membaginya pada 4 kompetensi inti, atau masing-masing ranah itu diberi tempat yang leluasa. Karena mungkin kalau KTSP itu masih banyak aspeknya adalah pada kognitif ya. Jadi itu terlihat dari format rapotnya. Tapi kalau K13 itu sudah benar-benar autentik. Karena apa? Antara kognitif, afektif, dan psikomotorik masing-masing itu ada porsi penilaiannya masing-masing. Ya, belajar tuntas, autentik, sinambungan, berdasarkan acuan kriteria, atau ada KKM-nya, standarnya. Jadi kalau K13 itu memang ada KKM yang pastinya. Tapi guru bisa menggunakan tadi, PAN juga bisa. Yaitu untuk apa? Untuk mendeteksi kemampuan, mengelompokkan anak di dalam kelas itu kemampuannya seperti apa. Itu juga bisa. Menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Sudah saya sampaikan juga tentang tes dan non-tes. Jadi kalau K13 itu semua jenis, ada tes dan non-tes, ada mungkin produk, proyek, kemudian portofolio, pemeriksaan dokumen, ada observasi, ada angket, dan lain sebagainya, itu harus digunakan. Karena kalau tidak, nanti hanya menggunakan misalnya multiple choice dan lain sebagainya, itu tidak akan mengukur secara mendalam dan secara menyeluruh. Karena masing-masing, ya di materi yang saya jelaskan itu kan dipisah ya. Oh, pilihan ganda itu lebih cocok untuk kognitif. Oh, tentang apa namanya, penjodohkan itu lebih kognitif. Oh, observasi itu lebih pada afektif ya. Jadi nanti masing-masing memiliki cara penilaiannya yang berbeda-beda. Semakin banyak variasinya, maka aspek yang akan dinilai itu semakin banyak. Tapi harus disesuaikan dengan materi apa yang ingin diukur. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kompetensi pengetahuan itu ada C1 sampai dengan C6 ya. Kompetensi sikap itu ada A1 sampai dengan A5 ya, dibagi menjadi 2, yaitu sikap spiritual terkait keagamaan dan sikap sosial sikap sosial terkait emosionalnya. Jenis penilaian autentik ada penilaian kinerja, proyek, portofolio, tertulis, produk ya. Jadi ada banyak sekali. Nah, ini masuknya kalau autentik ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya lebih kepada pengamalan tadi, nyata tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan tertulisnya itu adalah multiple choice ya, kalau bisa multiple choice-nya itu tidak hanya sekedar teori, tapi juga dimasukkan terkait apa pengaplikasian atau menganalisis realita yang ada di lapangan. Makanya sekarang dikenal dengan namanya penilaian HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi kemampuan anak untuk mengkaitkan kehidupan nyata dengan yang ada di teori. Itu kemudian kompetensi keterampilan ada P1 sampai dengan P5 ya. Ada mulai dari imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Tambahannya. Nah, nanti wujudnya apa di dalam rapot itu? Ini saya contohkan. Misalnya bahasa Indonesia, si Aurora atau Aurora itu mendapatkan skor 81. Kalau 81 ini di dalam apa namanya, skala itu mendapatkan B atau baik ya. Berarti nanti akan ada kalimat ini. Ini yang menunjukkan adalah penilaian autentik. Jadi guru itu tahu kelemahan dan kelebihan dari anak dalam kehidupan nyatanya. Ananda Aurora sangat baik dalam mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui tes pendek.
cukup dalam menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan. Kemudian, ini pengetahuannya. Kalau keterampilannya, Ananda Arora sangat baik dalam mempraktikkan kegiatan persiapan membaca permulaan, cukup dalam mengelafalkan bunyi vokal dan konsonan. Maksudnya apa? Ini dapat dari mana, Pak? Nah, ini nanti sebenarnya nanti di tentang pengolahan hasil tes sampai dengan administrasi pelaporan, itu nanti kita akan sampai sini ya. Jadi, ini akan didapatkan dari namanya kompetensi dasar. Jadi berarti Aurora ini sangat baik atau memiliki kelebihan pada kompetensi dasar tentang mengenal kosakata dan seterusnya. Dan dia kekurangannya itu adalah pada materi ini, menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan. Itu pada pengetahuan. Tapi pada keterampilan atau psikomotoriknya itu dia kurangnya, kelebihannya adalah pada persiapan membaca permulaan. Dan kurang bagusnya itu adalah melafalkan bunyi vokal dan konsonan. Nah, ini sama ya, jadi dia kekurangannya baik di kognitif maupun psikomotorik itu sama-sama pada tentang vokal dan bunyi vokal dan konsonan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kurikulum 2013 yaitu penilaian autentik. Jadi, guru itu benar-benar mengetahui kekurangan dan kelebihan dari peserta didik ini dan nanti akan menjadi dasar, oh berarti anak ini perlu penambahan materi atau pengayaan terkait materi ini. Oh, anak ini berarti punya kelebihan pada bidang ini. Nah, itu guru akan mampu mengetahui hal tersebut. Ini contohnya dan seterusnya. Tapi ini nanti tidak baku ya. Jadi nanti saya cara menentukan A, B, C, D dan seterusnya itu nanti ada caranya di materi yang pengolahan hasil tes. Oke, penilaian tradisional perbedaannya. Kalau penilaian tradisional itu pada waktu khusus, waktu ditentukan oleh guru dan siswa. Kalau tradisional mengukur kecepatan tingkat rendah, mengukur tingkat tinggi, HOTS, ini LOTS. Melakukan drill dan kecakapan, melakukan strategi 2, kritis dan kreatif. Dan seterusnya ya, nanti bisa dibahas sendiri. Dibaca sendiri. Ini perbedaan konvensional atau autentik dengan tradisional. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Silahkan nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.